seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita itu setiap event atau setiap main kita itu selalu rolling sebetulnya, Mbak. Rolling bengkel ya? Ya, jadi berganti-ganti personil yang megang mobil, bukan kita bongkar pasang personil enggak, tapi misalnya Mas Galih, ini bengkelnya pas kegiatan ini pegang mobil nomor 8, nomor 4, nomor berapa gitu. Nah, mungkin nanti pas event berikutnya dia ganti. Oh iya. Ya, kita rolling begitu memang. Mas Bayu sendiri dari bengkel mana nih? Saya bengkel lain juga namanya, padahal di Bantul. Ya. Nah, timnya sendiri banyak juga ya? Saya ini cuma diajak semua? Kebetulan ini bengkel saya off dulu, saya bawa jajak semua, anak-anak ada 5 orang, saya bawa semua biar sekalian liburan. Monggo kenalan sama kru. Ya. Ini unitnya kayaknya Mas Bayu tuh megang lumayan banyak sendiri ya? Iya, karena juga saya merangkap kadang mekanik juga, bawa mobil 4 ini, kadang juga megang, kadang jadi sweeper juga. Oh. Iya. Tapi mesin-mesinnya sama semua? Kalau mesin rata-rata yang JK ya aja itu masih standar bawaannya, tempat yang lain kayak Toyota ini dia pakai mesin diesel lah. Oh, diesel. Ya, kayak mesin truk gitu ya. Oh iya. Biar enak aja. Salah ngopain dia, Pak. Oh iya. Ya ini memang dari nol ini. Oh. Dia nggak tahu dulu apalnya jadi apa nggak tahu. Tapi ada barangnya apa di situ kita kaget ketemunya mobilnya. Oh, jadi gini, dalam membangun unit kendaraan tim ayam jantan ini, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Kalau yang diperhatikan, kalau mobil off-road itu ya Pak, memang harus satu kuat, ya ya dilihat mobil itu enak gitu ya kan. Jadi itu kuat, semua berarti kuat, proper semua gitu ya, proper itu udah kayak ini ya, kayak ini kan. Ini, jadi ini bukan saya yang kerjain, tapi ada juga teman-teman bengkel dari ayam jantan kan banyak bengkel, jadi kita berbagi lah. Mas, tolong kerjain ini. Mas, tolong kerjain. Sharing ya? Ya sharing, jadi sharing semua. Jadi nggak harus saya, nggak harus siapa yang bisa kerjain gitu, saling sharing aja. Kalau STT bagus sih. Kalau ini memang kendaraan tua ya sih ya. Jadi kalau bila kembalikan ke ranah lagi, dia kan kendaraan tua tetap masih dia pakai setir kiri juga. Oh iya. Ya. Ori ya. Masih dia lihat mobil kembali ke ranahnya lagi gitu. Iya. Gitu. Dari segi kenyamanan itu harus penting juga ya. Penting. Kalau banyak dia jantan, banyak dia pakai yang coilover, jadi nyaman juga dipakai buat main di track. Oke. Gitu. Ya. Tapi dari segi dalamnya pun sebenarnya juga harus diperhatikan ya. Yang penting safety-nya kalau di dalam. Yang pertama navigator harus safety benar. Karena truknya bukan kayak truk asal-asalan. Bukan kayak truk asal-asalan, betul. Untuk ini kan mungkin saya di sini cuma sebagai apa ya? Untuk perawatan aja, pengawalan di acara ini, dan ini juga pembuatannya DHKL juga. Ya, gitu. Terus Mas Adit yang ngerawat. Ya. Nah, Mas Adit sendiri punya bengkel juga. Ya. Di mana? Bengkel saya namanya Adit Motor, alamatnya di Sanggerahan, Koen 2, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Oh, itu juga ngurusin mobil-mobil off-road juga? Ya, mobil off-road juga. Dan di sini saya dipercaya Mas Anang dan Mas Galih sebagai maintenance mungkin ya? Maintenance untuk mekanik. Setiap mau event atau kan untuk pengecekan mobil dan pengawalan mobil seperti itu. Oh, nah kalau untuk apa namanya untuk event off-road ini, Mas Adit selalu ikut di tim ayam jantan? Ya. Oh. Untuk event ini saya ikut, tapi untuk beberapa yang sebelumnya saya nggak pernah ikut. Yang awal Mas Galih terus. Mulai dari tahun? Mulai dari tahun 2023. Itu di event pertama? Iya. Oh, berarti dari awal juga ikut ya? Udah langsung masuk di tim ayam jantan ya? Iya, udah. Dan di sini kan kita juga disupport berapa bengkel, Mbak. Oh. Ya, itu ada bengkel dari Mas Dani. Dani itu alamatnya di daerah Cijeraan, dan ada bengkel dari Mas Iwan. Nah, itu alamatnya di Pundong. Oh, itu daerah Jogja juga. Jogja juga. Oh, jadi di sini memang saling merangkul bengkel ya sebenarnya ya tujuannya ya. Jelas kan sekali. Memang dari ketuanya Mas Anang kan juga niatnya seperti itu untuk menjadikan beberapa bengkel itu biar bisa saling melengkapi lah. Gitu. Kalau untuk off-road, yang pertama yang harus
perbaikan adalah safety, Mbak. Ya, safety dari mobil itu sendiri, karena off-road kan juga kita bermain dengan apa ya, adrenalin dan terutama untuk safety-nya mobil, terutama di roll bar, terus untuk kaki-kaki, ya, untuk ban, winch, dan itu memang harus kita perhitungkan. Nah, kali ini nih di event ini Mas Adit sendiri ngajak tim berapa orang timnya? Kalau untuk saya kan untuk 4 mobil ini ada sekitar 9 orang. Mana orang-orangnya? Ya, ini orang-orangnya itu. Oh, Ya. boleh kenal nggak? Boleh, Ayo. silakan. Untuk Mas Dani sendiri, dia sebagai navigator di mobil Verosa. Oh, iya. Drivernya untuk itu Mas Ari. Nah, iya. dia juga sebagai kru juga. Jadi dia harus tahu semua yang ada di mobil itu apa aja, recovery itu apa aja begitu. Terus? Dan untuk selanjutnya untuk Mas Galih, dia driver dari Verosa jantan nomor 4. Nah, untuk Mas Pur, dia sebagai navigator juga. Terus untuk Mas Ivan, dia Mas sebagai kru, dan juga untuk mobil di apa, Gladiator. Nah, itu untuk Mas Rido juga. Rido. Terus Mas Iwan sebagai navigator di mobil CY kuning punyanya Mas Hirman, seperti itu. Dan untuk Mas Diki navigator di mobil Gladiator. Iya, Nah, Gladiator. ya, dan semua ini mereka harus tahu apa aja yang ada di mobil itu dan fungsinya apa aja. Nah, itu penggunaannya di track mereka semua yang menghandle seperti itu. Di tim ayam jantan ini megang unit yang mana nih? Kebetulan saya ngawal Mas Adi pakai CU7 Trepes kalau kita ngomong. Oh iya. Nah, di sini ini kan timnya, job desk-nya mereka itu sebagai apa saja? Kalau saya dibantu sama Rozan juga kadang bantu sama Mas Rio, terus Mas Reno ini ya fleksibel lah, bisa kemana aja. Move ya dia? Iya, Kadang pengacau. Oh, Iya. kacau juga. Kalian ini 3 bersaudara? 3 bersaudara plus 1. Oh, plus 1. Ya, ini anak tiri. Oke. Ada kendala nggak kemarin? Kendala ada, tapi masih bisa kita tangani lah, masih bisa jalan lagi. Nah, spesifikasi dari mobil ini itu apa aja? Seperti apa? Spesifikasi sebenarnya ini mobil standar sebenarnya, standar Cherokee Country kan. Cherokee Country. Ya, kalau untuk mesin transmisi masih bawaannya dia mesin country, masih automatic. Terus kalau upgrade yang lain hanya kardan aja sih. Kemarin ada trouble-nya apa? Terus sudah dibetulin apa belum? Oh, udah ready bisa lagi. ini, udah ready lagi. Udah ready Apa lagi. kemarin trouble-nya? Power steering, pompa agak masalah di berat, sudah kita ganti, beres, lanjut. Oh, kemarin juga, tapi tetap ganti spare part juga. Ganti. Oh, ganti. Tempat udah ada, jadi tinggal pasang aja. Oh, gitu ya. Jadi nggak harus bertele-tele. Ya cari dulu, pergi dulu kemana buat beli enggak ya. Berarti ini udah gas siap gas lagi. Udah siap. Oh, Ready. Karena ini agak beda sedikit nih mobil ini. Kenapa bedanya apa? Lemah di kaki-kaki bawaannya. Oh, Karena dia barangnya kecil. oh iya. Nah ini gardannya kita tetap samain sama teman-teman semuanya pakai gardan dari Cruiser 80. Nah, jadi spare part untuk kaki-kaki khususnya sama semua. Tetap dari final gear, dari as roda, dari spare part rem pun sama. Jadi kita samain semua. Kalau ada trouble kan spare part tetap masih sama. Jadi, Tersedia ya, tinggal pasang aja udah cepet udah, banget. udah nggak usah banyak rekayasa kan. Iya. Nah, kayak awal tadi lah. Udah itu sih sebenarnya. Kalau lain-lain sama cepet. Alternator 2 udah nambah, udah itu aja karena motor semuanya sini kan double motor semua. Jadi supply dari kelistrikan harus kita lebihin biar lebih top jalan. Jalan. Salam off-road. Go. Memanfaatkan waktu yang tersisa, kami melanjutkan kembali petualangan.
kami berhadapan kembali dengan obstacle ketiga. Obstacle kali ini adalah turunan yang sangat licin dan jaraknya cukup panjang. Agar aman dan lancar, tali strap kami gunakan untuk senjata utama di turunan ini. Sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan winch belakang karena fungsi winch belakang hanya untuk menggeser posisi kendaraan jika terjadi selip atau terjepit di waktu recovery kendaraan. Sangat berbahaya jika kita nekat untuk menggunakan di obstacle turunan semacam ini. Karena jikalau plasma atau seling putus, dapat mengakibatkan aksiden yang tentunya dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Trek di petualangan latihan bersama pada hari ini cukup pendek, tak sampai 1,5 km. Akan tetapi cukup banyak obstacle yang tricky untuk dilintasi, sehingga dapat memberi banyak pengalaman bagi driver untuk mengeksplorasi performa masing-masing kendaraannya. Obstacle tanjakan ini merupakan obstacle akhir yang harus dirampungkan, cukup panjang dan juga tegap, membutuhkan kesabaran ekstra untuk dapat melintasinya. Semakin tenang, akan semakin cepat pula untuk dapat sampai ke ujung.
Di tengah obstacle juga terdapat undakan, membuat performa winch menjadi sangat ekstra performanya. Kontur tanah merah yang licin, ditambah dengan karakter trek yang agak miring, menjadikan kendaraan kami hanya dapat menggunakan winch untuk dapat meluncur. Ban ekstrim yang bergerigi menjadi rata dan bulat macam donat. Undakan demi undakan di obstacle akhir ini cukup menguji performa kendaraan, driver, dan juga kru. Karakter track semacam ini, jika salah dalam pengambilan winching point, dipastikan recovery akan terhambat dan merusak recovery kit maupun kaki kendaraan. Kita juga tak dapat memaksakan performa kendaraan karena modal utama untuk dapat melintas dengan cepat hanyalah kesabaran.
Karena obstacle yang cukup tegak dan panjang, para kru juga terlihat ekstra untuk mendaki dalam pelaksanaan recovery. Serasa tak berujung, setelah susah payah berjibaku dengan obstacle tanjakan ini, akhirnya semua kendaraan dapat melintas dengan aman dan selamat sampai di ujung obstacle. Terima kasih sudah turut dalam petualangan kami. Nantikan edisi khusus dari Yogyakarta Ayam Jantan selanjutnya ya, karena masih banyak yang menarik untuk diulas dari tim ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Yogyakarta Ayam Jantan dan semua yang terlibat, khususnya untuk Pak Anang yang sudah memberikan kami support. Salam dari kami, Netivedia.